Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Taurus. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Kesatria Cangkir ini kartu yang sangat positif. Ya. Dan bahkan cukup istimewa. Kenapa? Karena yang bakal terjadi di dalam kehidupan kamu dalam pekan ini adalah sebuah pencapaian, kemajuan dan peningkatan. Seakan-akan apa yang selama ini sudah kamu perjuangkan, teman-teman, kamu lakukan, itu akan membuahkan hasil yang cukup baik. Ya. Mungkin di dalam pekerjaan, usaha bisnis, ataupun di dalam hal-hal yang lain. Yang jelas memang kartu pertama ini juga menunjukkan tentang bagaimana sikap optimisme kamu. Ya, sebuah perjuangan, kerja keras yang aku rasa sih nggak main-main ya. Dan kemudian pada kartu yang kedua aku punya The High Priestess. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, melambangkan tentang bagaimana kesabaran kamu pula. Tidak dapat dipungkiri, ujiannya banyak. Tantangannya banyak, masalahnya banyak. Tetapi setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman, selalu saja kamu bisa hadapi dengan cukup baik. Ya kan? Karena kamu orang yang cukup sabar. Oke, yakin, meyakini bahwasanya setiap masalah yang terjadi pasti bakal ada ending yang membahagiakan gitu ya. Ada ending yang baik yang Tuhan persiapkan. Jadi seolah-olah kamu memang sudah berserah diri banget terhadap Tuhanmu. Nah, ini sebenarnya kekuatan yang terbesar di dalam diri seseorang, teman-teman, ketika dia yakin terhadap rencana-rencana Tuhan yang baik. Maka sebenarnya itulah sebuah jalan kamu bakal bahagia. Kamu sudah menemukan, ibaratkan, jati dirimu. Ketika kamu sudah menemukan jati dirimu, maka sebenarnya kamu sudah terhubung dengan Tuhanmu, teman-teman. Ya, The Lovers. Kartu ketiga ini menggambarkan tentang bagaimana Tuhan selalu ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu. Semacam, apa ya, ketika kamu minta berdoa, teman-teman, ya selalu saja banyak yang akan dikabulkan. Ataupun mungkin ketika selama ini berdoa, meminta kepada Tuhan masing-masing, ya bakal kamu akan merasakan gitu loh, manifestasi atas doa kamu dalam pekan ini. Itu tadi kemajuan, peningkatan, kestabilan, keseimbangan, dan bahkan sebuah kelimpahan. Kenapa? Ya karena sudah ada ikut campur tangan Tuhan ya. The Lovers ini tentu kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana, teman-teman, sebuah kehidupan yang pastinya bakal lebih baik dan akan semakin baik. Nah, di dalam hal apa saja gitu ya kan. Oke. Pada kartu berikutnya aku punya Nine of Pentacles, 9 koin. 9 koin ini muncul hadir untuk energi kartu keempat, teman-teman. Jadi sebagai energi penutup,
Ini adalah sebuah kartu yang memang cukup istimewa, ya. Yang dimana kelimpahan materi, rezeki, kehidupan yang bakal lebih mapan, makmur, sejahtera. Jadi dari kartu pertama hingga kartu keempat semuanya energinya istimewa, teman-teman. Ya, jadi persiapkan diri kamu dalam pekan ini. Kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan-keberuntungan yang cukup nyata. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Taurus dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Taurus dalam pekan ini? Oke. Aku punya The Hermit. The Hermit muncul hadir sebagai energi pembuka, berbicara masalah keuangan ataupun rezeki ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan tentang sebuah kondisi keadaan yang dimana cukup terlihat di sini teman-teman. Apa ya? Mungkin semacam hubungan secara spiritualitas kamu dengan Tuhanmu. Oke. Dan kemudian kamu selalu saja melakukan sebuah evaluasi, introspeksi, perbaikan. Ya, dan mungkin ini juga semacam pesan semesta untuk kamu ya. Harus lakukan sebuah perbaikan, introspeksi diri. Ya, mengapa selama ini mungkin, mohon maaf, rezeki kamu seret, macet. Ya kan? Jadi semua itu memang harus kamu kembalikan kepada Tuhan masing-masing gitu. Ya kan? Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya ini. Ada Ten of Wands, 10 tongkat. 10 tongkat muncul hadir ya. Jadi dari kartu kedua ini terlihat loh ya kan teman-teman. Iya bahwasanya untuk masalah keuangan dan rezeki, mohon maaf, emang ada beberapa masalah-masalah yang terlihat di kartu kedua ini, ya kan? Lagi terpelenggu dengan beberapa masalah-masalah keuangan yang sepertinya memang cukup rumit, sulit banget teman-teman, ya. Nah, inilah sepertinya kenapa kamu harus introspeksi diri, kenapa harus melakukan sebuah perbaikan dan bahkan mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing, agar masalah yang kamu hadapi ini, ya bisa kamu cepat lewati dengan baik, teman-teman. Nah, ternyata aku punya The Devil. Oke. The Devil ini muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Melihat lebih dalam tentang energi kartu ketiga ini memang menggambarkan tentang bagaimana sebuah magic guna-guna, ya kan? Energi-energi yang selama ini kalau aku lihat selalu menutup jalan keresakian kamu, teman-teman. Ya, jadi tetap kembalinya kepada ini. Kamu harus kembalikan kepada Tuhan masing-masing. Yakin setiap masalah yang terjadi pasti bakal ada jalan penyelesaiannya, teman-teman. Yang paling terpenting adalah cara kamu untuk berani memperbaiki segala sesuatunya, ya kan? Berani untuk terus melakukan hal yang terbaik lah. Pada intinya ketika terpuruk gagal ya kamu harus bangkit, ya kan? Kamu harus bangkit teman-teman. Nah, bagaimana? Apakah bakal ada bisa perbaikan teman-teman? Apakah ada hal baik ya tentang keuangan kamu? Nah, aku punya dua koin teman-teman. Bakal ada sebuah keseimbangan ya. Bakal ada sebuah keseimbangan yang akan terjadi di dalam kondisi keuangan kamu. Jadi memang intinya setiap masalah harus kamu kembalikan kepada Tuhanmu ketika memang kamu sudah berupaya berusaha teman-teman dan berjuang kerja keras ya. Dan kemudian aku punya Justice. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kestabilan, keseimbangan ya, kemenangan. Oke. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman ya setelah melewati fase ini kamu akan merasakan energi ini. Sebuah kemenangan dan keadilan untukmu ketika bakal ada rezeki-rezeki yang cukup dan bahkan sangat lancar serta berlimpah ya yang bakal kamu terima. Ya, jadi bersiap untuk bahagia menjelang akhir bulan Juli tahun 2025 ini, teman-teman. Oke, ada rezeki-rezeki yang mungkin nggak kamu duga juga nantinya ya. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sudah berumah tangga. Oke, bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Taurus? Wow. Ada Ten of Pentacles ya, Ten of Cups, mohon maaf. Ada 10 cangkir, kemudian aku punya Knight of Wands, Kesatria tongkat, dan aku punya The Moon. Oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Taurus, memang aku akui masih ada beberapa masalah-masalah yang sering terjadi. Ya, beberapa masalah-masalah ini timbul terjadi ya mungkin karena adanya ketidakstabilan mengenai tentang ekonomi keuangan ataupun mungkin karena keegoisan masing-masing teman-teman ya ataupun mungkin karena ada konflik-konflik di luar dari hubungan rumah tangga kamu itu sendiri ya mungkin orang-orang yang kesannya selalu saja ikut campur tangan teman-teman ya kan selalu mencampuri rumah tangga kamu deh. Nah,
Kemudian bagaimana ke depan bakal lebih baik kah ya kan seperti itu. Nah, sebenarnya sih masalah lebih baik atau tidaknya memang pasti bakal lebih baik. Yang paling terpenting adalah jangan takut untuk menghadapi sebuah tantangan, rintangan, masalah teman-teman dan kemudian ketika masalah ini berkaitan tentang adanya orang-orang yang selalu ikut campur tangan teman-teman, maka ya usahakan jangan lebih mempercayai orang lain daripada pasangan sendiri. Mungkin ini yang membuat kamu sedikit kecewa gitu ya. Jadi ketika ada orang berbicara seperti ini, dia mempercayai, ngomong seperti ini, dia mempercayai. Jadi ini yang membuat kamu juga harus eh, benar-benar bersabar nih, gitu ya kan. Ya, biasanya orang-orang yang ikut campur tangan ini orang-orang yang terlalu peduli ya, dan bahkan kesannya adalah ingin merusak sebenarnya teman-teman. Ya, jadi harus bisa sebisa mungkin menghindari energi ini, karena yang selalu ikut campur tangan ini terlihat ya orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan rumah tangga kamu itu sendiri gitu loh, ya bukan orang lain. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya Nine of Swords 9 pedang, kemudian aku punya Seven of Cups 7 cangkir, dan aku punya The Star, kartu bintang teman-teman. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sedang berpacaran, ya hubungan kamu sebenarnya apa ya teman-teman, kalau dikatakan selalu kecewa, sakit hati, sakit banget ya, itu kamu rasakan gitu. Ya kan, kekecewaan yang sangat begitu mendalam. Namun nggak tahu kenapa gitu teman-teman ya, setiap kali dia melakukan sebuah kesalahan selalu kamu memaafkan dan selalu kamu menerima dia. Ya kan, mungkin karena kamu terlalu sayang, mungkin bisa jadi teman-teman ya. Dan bagaimana ke depan gitu loh, ketika kamu berharap ya dia bisa berubah menjadi lebih baik ya. Ketika kamu berharap ya mungkin kamu mencoba bertahan agar dia itu bisa berubah ya. Nah, untuk masalah ke depan bagaimana, memang ada sebuah indikasi tentang sebuah perubahan ataupun hal baik teman-teman. Ya, bisa saja ketika selama ini dia orang yang terlalu cuek, bisa saja selama ini ketika dia orang yang tidak peduli dan kemudian terlalu ego ya teman-teman, pada akhirnya dia menyadari, mungkin saja seperti itu nanti ya. Yang terlihat memang hubungan kamu akan lebih baik untuk ke depan kok. Oke, amin. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad ya. Aku punya The Emperor, The Hierophant, dan aku punya Four of Cups ya. Oke, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Taurus yang jomblo dan single, aku melihat kamu akan segera dipertemukan dengan sebuah energi, akan terkoneksi dengan sebuah energi yang cukup besar, ya, dan bahkan sangat besar. Energi yang sangat berkomitmen, ya kan? Dan bahkan mungkin saja ketika kamu menjalin hubungan dengan dia, ya bisa saja akan ke jenjang ya, akan langsung ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Pada akhirnya penantian kamu tuh nggak akan sia-sia. Tetapi memang sebuah koneksi yang akan terjadi di sini ini melalui perantara orang lain gitu. Terkoneksi melalui keluarga, terkoneksi melalui sahabat, teman seperti itu ya. Seperti ada perjodohan ya, ataupun mungkin dikenalin ya teman-teman. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Nah, aku punya Five of Swords, 5 pedang, ada Strength, dan aku punya King of Wands, teman-teman ya. Melihat tentang bagaimana energi kamu ya, energi kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman ya. Hati-hati dan waspada sih sebenarnya. Kalau aku lihat energi ini cukup toksik ya. Dia orang yang sepertinya ingin memanfaatkan situasi dan kondisi kamu, teman-teman. Ingin menaklukkan kamu demi mendapatkan apa yang mungkin dia inginkan. Ya, ada dua hal sih, cuman kalau nggak harta, uang, ya nafsu. Ya, jadi kedua hal ini memang benar-benar harus kamu waspadai teman-teman, karena tujuannya itu memang benar nggak baik sama sekali gitu ya. Ya bukan berarti nanti bakal semua, tidak juga sih. Sebenarnya bisa saja ini energinya bakal terbalik gitu teman-teman. Bisa saja nanti kamu bakal bahagia. Tetapi ada kalanya, ada baiknya kamu berhati-hati dan waspada di sini ya. Harus benar-benar memiliki sebuah antisipasi deh teman-teman. Jangan sampai kamu yang dikendalikan. Tetapi jika kamu yang mengendalikan lebih bagus sih. Ya kan, daripada dimanfaatin lebih baik kamu yang manfaatin kan gitu. Oke, next.
Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Taurus ya. Nah, aku punya tanggal 17, 11, oke. 29, tanggal 5, 22, tanggal 9. Kemudian 18, tanggal 2, 14, 27, 21, dan 24. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.